Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya di absen terlebih dahulu. Jika namanya dipanggil, silakan acungkan tangan. Ya, siap Pak. Al-Ghifari, Al-Maera, Ana, Andra, Abdul, Asep, Baraka, Dwi, Fahri, Nuria, ada, Kadiyati, ada, apa ya? Yuyun. Sampai kita diam berisik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak izin bertanya dulu kepada kalian. Nah, ketika kalian akan membuat sebuah semangkuk mie instan, kalian rebus dulu airnya atau langsung dimasukkan? Diremas dulu. Ya, tentu aja direbus dulu terlebih dahulu airnya ya. Ini berkaitan tentang langkah-langkah dalam algoritma. Dari kasus itu kita bisa belajar bahwa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kita harus mengikuti langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang terstruktur, langkah-langkah yang rapi gitu supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Nah, ini berkaitan dengan algoritma tadi. Sebelumnya kalian pasti sudah belajar tentang algoritma di kelas 10, betul? Betul. Bapak, Masih ingat algoritma di kelas 10 apa? Bapak tanya satu-satu ya. Sekarang tanggal berapa? 27. Nadia Nur Aziza. Berapa? Sekarang tanggal Iya, bulan 11. Fahri. nggak ada. Fahri, apa yang kamu ketahui tentang algoritma? Kamu kan udah kelas 11 nih, tentunya di kelas 10 sudah belajar algoritma. Ya. Boleh dibantu sama temannya. Ayo, ada yang bisa membantu Fatih? Silakan angkat tangan. Saya Pak, bisa Pak? Ya, gimana? Nih, dengerin ya. Algoritma adalah suatu prosedur atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks teknologi, algoritma adalah serangkaian instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Ya, kesimpulannya? Dari kasus sendiri. Ya, jadi algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, secara berurutan. Ya, paham ya maksudnya? Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak akan membacakan atau menjelaskan tujuan pembelajaran di pertemuan sekarang. Yang pertama, tentunya kalian paham tentang algoritma. Yang kedua, kalian mampu menyusun langkah algoritma yang sederhana. Yang ketiga, memahami tentang prosedur code. Yang terakhir, menuliskan prosedur code dan penerapan kode dari kasus nyata.
contoh, ketika kalian membuat mie instan, langkah pertama kalian apa yang kalian ketahui? Rebus air, kemudian selanjutnya tunggu mendidih, kemudian Kasih sayuran. tumis, setelah itu Kasih cabai. tuang bumbu ke piring, terus Masukin bumbu. ya. Nah, jadi seperti itulah contoh algoritma dalam kasus kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada lagi contoh yang kalian bisa sebutkan langkah-langkah. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Besar nih. Iya. Iya. Membuat apa? Ya, membuat teh. Sebutkan. Yang pertama, tuangkan tehnya. Terus diaduk ya. Jadi paham ya algoritma itu berupa langkah-langkah ya. Paham ya? Paham. Lanjut. Nah, ada 3 cara dalam menulis algoritma. Yang pertama itu ada naratif. Yang naratif ini langkah-langkah yang dijabarkan secara melalui cerita atau kalimat. Yang kedua ada pseudocode. Nah, ini tuh biasanya mirip ke penulisan bahasa pemrograman, tapi dia bukan bahasa pemrograman. Kemudian ada flowchart. Kalian sudah pernah belajar flowchart di kelas 10 ya? Betul? Betul, masih ingat? Ya, jadi flowchart ini untuk menyelesaikan masalah, tapi dalam bentuk diagram atau simbol-simbol seperti kotak, terus bulat-bulat, masih ingat? Ya, seperti itu. Pernah belajar kan? Ya, gitu. Nah, dalam kelas ini kita akan lebih fokus ke 2 yang ini, pseudocode. Contoh studi kasus. Nah, di sini ada sebuah soal di mana di sebuah kelas guru meminta siswa membantu Budian penjaga sekolah yang ingin mengganti taplak meja ruangan guru. Nah, Budian punya sebuah meja kayu yang dibentuk persegi panjang. Ia mampu membeli kain yang pas supaya tidak terlalu lebih, tapi juga tidak terlalu kurang. Masalahnya Budian tidak tahu ukurannya tersebut. Kemudian Budian menghitung panjang sekitar 200 cm, lebarnya sekitar 60 cm. Nah, di sini diminta algoritmanya seperti apa, terus pseudocode itu seperti apa, dan penerapan kodenya seperti apa. Bisa lihat di contoh. Yang naratif, ini bukan naratif, ini algoritma biasa. Yang pertama itu ada urutannya. Yang pertama dari soal tadi kita harus bisa menentukan nilai panjangnya. Kebetulan nilai panjangnya tadi ada berapa? 200 cm. Kemudian kedua menentukan nilai lebarnya. Tadi berapa? 60 cm. Kemudian menerapkan rumus luas persegi panjang. Yang masih ingat? Luas rumus persegi panjang. Ya, betul. Panjang kali lebar. Kemudian terakhir dia menghitung hasil perkalian panjang kali lebar. Dan yang terakhir dia menampilkan hasil perhitungan luas permukaan meja. Nah, selanjutnya ada pseudocode ya. Nah, pseudocode ini tadi sudah dijelaskan, itu bahasa manusia yang mirip dengan bahasa pemrograman. Kita udah ditulis dari mulai, kemudian baca panjang, kemudian baca lebarnya, kemudian susun rumusnya luas, panjang kali lebar, kemudian print atau cetak outputnya luas ini. Dan selesai. Nah, terakhir ini ada penerapannya, penerapan kode.
aja. Di dalamnya itu ada barang-barang. Nah, barang-barang ini tipe data atau nilainya. Nah, paham ya? Kemudian variabel. Nah, ini variabel panjang ya. Variabel panjang. Tadi di soal itu panjangnya 200 ya. Kemudian lebarnya 60. Nah, kemudian ditulis lagi variabel luas ya. Variabel luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, panjang ini, perhatikan panjang ini dimasukin ke sini. Ya, dipanggil variabelnya. Kemudian lebarnya juga dipanggil. Kemudian di tengahnya ada operasi matematika kali ini bintang. Gitu. Kemudian dicetak print luas meja adalah luasnya ini dimasukin variabelnya dipanggil seperti itu ya. Nanti hasilnya 12.000 cm. Paham nggak? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada soal. Ya, soal ya. Soalnya di kertas lembar. Sudah siap? Siap. Nah, tugasnya adalah menghitung luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran nanti instruksinya seperti tadi, seperti yang di atas. Ada algoritma, ini algoritma ya, ini algoritma, kemudian prosedur code-nya, kemudian penerapan kodenya. Ya, paham ya? Gampang tinggal doang. Iya. Ini termasuknya
dengan adalah luas burung. Hasil nanti 3,14 kali 40 kali 40 sama dengan 5.024 cm kuadrat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada lagi perwakilan dari perempuan. Ayo. Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya ingin membacakan ini. Algoritma kebiasaan 1. Menentukan nilai jari-jari lingkaran. 2. Menentukan nilai pi. 3. Menarasikan rumus luas lingkaran. 4. Memasukkan nilai pi dan jari-jari kali jari. 5. Menghitung hasil perkalian pi kali jari-jari kali jari. 6. Menampilkan hasil perhitungan. 2. Mulai baca pi, baca jari-jari luas, pi kali r kali r. Cetak luas sama dengan luas. Selesai. 3. Penerapan kode Python. Pi sama dengan 3,14, jari-jari sama dengan 40, luas sama dengan pi kali r kali r. Pi luas lingkaran adalah sama dengan luas cm kubik. Hasil nanti sama dengan 3,14 kali 40 kali 40 sama dengan 5024 kubik. Ya, baik. Berharap kalian sudah mengerjakan semuanya ya, dari mulai apa tadi algoritma, terus plot, terus ada yang terakhir ada penerapannya. Nah, sekarang kita bakal menerapkan dari kode yang kalian tulis ya. Sudah. Silakan buka Chrome-nya, buka Chrome, kemudian kita buat compiler. Yang logonya seperti ini ya. One compiler. Pilih yang bagian Python. Perhatikan, sudah dibuka. Sudah ya. Muncul teks ini. Nah, ini dihapus semua. Dihapus semua. Sudah. Kemudian jawaban yang nomor 3 yang kode Python yang kalian sudah tulis masukkan ke sini. Ditulis. Diketik ulang. Oke. Gimana? Tadi maksudnya langsung dari nggak usah Iya, langsung. Gimana? nggak usah nulis Python dulu. Nggak usah. Dihapus printnya dihapus. Langsung ke ini. Dari mana no? Dari sini. Udah? Udah yang lain? Udah. Tahu bahwa lebih baik dengan ada perhatikan dulu. Karena waktunya sudah selesai. Tadi kita belajar apa? Algoritma. Terus
uji